Selamat datang di podcast kita kali ini, yaitu podcast yang menggali kisah romantis dari berbagai sudut pandang. Aku Denisa. Dan aku Denisa. Pada episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang kisah percintaan, yang dimana kisah percintaan ini tuh bakalan relate banget sama umuran kita gitu. Bahkan umur yang di atas kita pun masih aja ngerasain yang namanya cinta. Benar banget. Dan yang lebih menarik itu, tema kita kali ini yaitu logika dan hati, yang dimana ini tuh ngegambarin banget si laki-laki dan perempuan, laki-laki yang memakai logikanya dan perempuan yang memakai hatinya. Ya benar, karena aku sendiri ngerasain gitu ya, kalau aku ngejalanin hubungan itu aku lebih ngegunain sama hati aku gitu. Sedangkan kalau aku ketemu cowok, biasanya nih mereka nggunain cara pikir logika mereka. Benar banget, karena dalam sebuah hubungan itu logika dan hati itu penting, karena kita perlu melihat sisi realitanya gimana, dan kita juga perlu memakai hati untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Benar, ngomong-ngomong tentang mempertahankan hubungan, tentunya penting juga dalam hubungan itu yang namanya kesetiaan. Benar gak? Benar banget, karena kesetiaan itu ibarat dari satu rumah. Kalau satu fondasi gak ada, maka rumah itu gak akan ada seutuhnya. Iya benar. Dan ngomong-ngomong, boleh nggak sih kalau episode kita kali ini kita bahas cerita-cerita tentang pengalaman kita? Boleh nggak? Boleh banget, anggap aja episode kita kali ini itu sharing kepada kalian, dan kita tuh mau ngasih tips ke kalian gimana sih caranya mempertahankan hubungan, saling percaya sama pasangan, jangan dengerin kata orang lain, dan gimana sih caranya kita menghindari rasa bosan ke pacar kita atau ke pasangan kita. Mungkin dari Kak Dendita dulu, boleh ceritain pengalaman pribadimu? Kalau dari aku sih ya, pengalaman aku kalau mempertahankan hubungan kita gitu ya, aku sih kuncinya itu saling percaya gitu. Karena kalau misalkan salah satu dari hubungan tuh nggak saling percaya, pasti bakalan aja gitu ya permasalahan kayak salah paham. Kan kalau ceweknya terlalu posesif gitu, nggak percaya sama cowoknya, terus selalu nyalahin gitu, itu kan pasti bakalan ngebatin juga gitu ya ke pasangannya, karena ya si ceweknya ini nggak percaya sama pasangannya. Terus yang penting juga komunikasi. Betul. Aku sendiri ngerasain ya, kalau misalkan dulu tuh mungkin aku kurang komunikasi sama mantan aku dulu gitu ya. Karena akhirnya tuh dia minta putus karena bosan katanya gitu. Ya mungkin aku sendiri nyadar gitu, kalau dari akunya kurang komunikasi. Sedangkan kalau aku orangnya gimana ya udah tinggal ketemu aja, nggak usah kayak misalkan chat-chatan terus gitu. Tapi mungkin dari pasangan aku pengennya tuh kalau apa-apa ngabarin gitu. Terus ya kalau ketemu juga kita bisa sharing-sharing cerita hari ini kayak gimana, terus kamu lagi ada masalah apa, tanya. Iya benar. Oke, mungkin dari Kak Denisa ada ngasih cara Kak Denisa untuk mempertahankan hubungan kayak gimana? Kalau dari aku, dulu kan aku punya pacar ya. Dulu itu aku sampai waktu sekolah SMP, dan waktu SMA itu kita bersama. Nah dari situ nih awal mula ada berantemnya. Dari situ orang yang kenal sama aku, tapi satu sekolah sama dia, dia ngomong lah ke aku, dan pacar ini kalau di sekolah ternyata dia begini-begini, suka bercanda sama cewek, terus konfrontin sama gue. Ya benar banget. Padahal kan aku di situ belum selalu percaya ya, karena prinsip aku kita itu harus percaya sama pasangan. Apalagi kita nggak ngeliat langsung, kita nggak boleh langsung beranggapan bahwa pacar kita tuh kayak gitu yang harian kayak gitu diomongin sama orang lain. Nah dari situ asal kita ketemu terus kita ngobrol-ngobrol, pasti kita juga nyaman terus, bakalan sama-sama. Ya intinya itu saling percaya, jaga komunikasi, jangan dengerin orang lagi ya, jangan. Kadang orang yang di luar tuh bukan peduli sama kita nih, cuman kepo aja gitu, mereka pengen ngancurin hubungan kita, apalagi orang-orang yang iri sama hubungan kita, karena hubungan kita udah lama terus kan. Biasanya nih kalau pacaran itu manisnya cuma di awal ya, tapi ternyata yang aku jalanin gitu, pacaran aku tuh cuma nggak awal-awal doang manisnya, tapi alhamdulillahnya itu pacaran aku udah lama tuh masih toxic, dan orang-orang tuh kayak
dia kok kita sih pacarannya kayak gitu sedangkan aku enggak. Nah jadi orang-orang itu ngebilangin ke kita tuh cuma buat ngancurin hubungan kita aja. Ya intinya sih kita harus saling percaya gitu sama pasangan kita atau orang lain yang dan kalau ada masalah tuh kita harus selesaiin sama pasangan kita gitu. Istilahnya ada yang bilang kalau misalkan ada masalah tuh yang diselesain masalahnya bukan hubungannya. dan kalau kita udah punya prinsip bahwa kita gak akan tergoda nih sama orang lain atau kita bakal ngejaga hubungan kita, ya selamanya hubungan kita bakalan baik-baik aja sih. Yang penting sih komitmen dari kitanya juga ya. Kita udah komitmen dari awal kita harus saling terbuka sama pasangan kita dan kitanya sendiri harus saling percaya dan menjaga komunikasi gitu. Karena ada istilahnya kamu itu gak akan masuk kalau tuan rumah gak ngebuka benar main. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu bisa terjadi kapan aja guys. Misalkan nih kita lagi berantem sama pasangan kita, dua-duanya lagi kosong, lagi lengah, nah itu tuh jangan dibiarin. Secepatnya kalau ada masalah itu omongin, jangan sampai pasangan kita lagi kosong atau kita lagi kosong terus ada yang masuk nih, ada yang nyelip, itu tuh bisa aja gitu, bisa Karena aja ada aja gitu ya cowok yang tiba-tiba ngehibur kita kan otomatis ya kalau seorang cewek itu lah kok ini nyaman gitu, takutnya terbawa perasaan. Makanya dari itu kalau kita punya prinsip buat menjaga hubungan kita, ya jangan sampai kita tergoda oleh orang lain atau ngebuka pintu hati buat orang lain. karena aku sendiri ya kalau misalkan lagi berantem gitu, ini tips dari aku. Kalau misalkan lagi berantem dan emang si tipe cowoknya tuh apa ya, kalau misalkan berantem tuh tetap banget gitu ya orangnya. Nah, Jor-joran, iya benar. aku kemana aja. Kalau orangnya kayak gitu, kalau aku harus didiemin dulu sama kita luluhin dulu, baru nanti mereka juga kalau misalkan dari kitanya udah luluh, dari dianya juga jadi mikir gitu loh. Pacar aku tuh dimarah-marahin malah jadi luluh gitu, jadi dianya juga bakal jadi luluh lagi ke kita. Karena kalau dua-duanya panas bisa meledak gitu. Ya, Hubungan itu bisa kapan aja gitu guys. Makanya kalau lagi berantem, lagi marahan, dinginin dulu dua-duanya, tenangkan dulu pikirannya. Nggak boleh yang satu marah, udah itu mah nggak bisa kayak gitu. Ya kalau misalkan emang lagi panas mending didiamin dulu aja, tapi jangan lama-lama didiamin ya. Karena tadi kata aku, kalau kita lama-lama ngadiamin pasangan, Ada yang datang. ada yang datang. Karena dulu aku juga punya cerita ya. Aku tuh dulu tuh pacaran sama Mas Nathan, sama yang dulu. Nah dia itu maksudnya yang gampang di situ, yang gampang kegoda gitu ya. Nah ada nih, emang sih ceweknya juga gak pikir gitu, udah tahu cowoknya itu punya pacar masih aja digoda, dan si brengseknya lagi si cowoknya itu tergoda. Terakhir masih tapi Emang sih cowok tuh emang kayak gitu, tapi emang nggak semuanya, tapi yang gitu pasti cowok ya. bener. Mungkin gitu kan tadi udah ngebahas tentang gimana cara meredam pas berantem, terus gimana kalau lagi ada apa ya, orang ketiga gitu. Nah sekarang gimana sih cara kalian misalkan menjalani hubungan kalau ada misalkan dari kita nyatu atau dari pasangan kita tuh ngerasa bosan gitu, ya pasangan. Jadi gimana ya, hubungan tuh asal gini-gini aja gitu, Flat gitu ya. Kalau dari aku sih ya semuanya juga pasti ada rasa bosannya, apalagi kalau pacarannya udah lama. Kita pernah ngerasa atau mungkin pasangan kita sendiri ngerasa pacaran kita nggak kayak orang lain, padahal kan kita juga nggak tahu orang lain juga pasti pernah ngerasa bosan sama pasangan kita. Gimana cara aku meninggalkan itu dengan cara kita ketemu, obrolin nih kita yang salah kita di mana dua-duanya, terus kita main-main aja kemana, kayak nonton, maksudnya kita perbaiki lagi hubungan dari awal. Kalau dari aku sih kalau misalkan karena aku juga pernah merasa dipakai bosan gitu sama pasangan aku. Kalau aku sih kayak kita tuh obrolin berdua, terus
apa ya, nyari kegiatan gitu, kegiatan yang belum pernah kita lakuin, kayak misalkan apa ya, kita Misalkan olahraga liburan, yuk, liburan yang jauh jauh. atau misalkan liburan yang jauh juga, karena itu tuh ngebuat hubungan kita tuh makin Jadi ada benih-benih Iya. cinta lagi. tadi kalian misal cerita kalau misalkan pernah punya pasangan yang beda sekolah atau mungkin yang satu sekolah, tapi pernah nggak sih yang satu kelas gitu? Kan kata orang ya kalau misalkan pacaran satu kelas itu suka canggung. Pernah nggak? Kalau aku anti pacaran sama satu kelas. Waktu itu pun pernah, bukan aku kepengen ya, teman kelas aku itu yang intinya itu sampai ke aku bahwa dia tuh suka gitu ke aku. Tapi emang dari awal aku nggak nganggap dia kayak laki-laki, maksudnya laki-laki itu emang aku nganggap dia tuh emang sebagai teman aja, teman dekat, tapi nggak yang lebih, karena aku itu nggak suka gitu kalau pacaran satu kelas gitu. Kan amit-amitnya gitu ya, kita juga nggak tahu ya pacaran itu bisa sampai kapan. Nah tapi yang pastinya kalau pacaran sama teman sendiri itu nantinya bakal canggung gitu ya, berantem. Aku nggak mau, paling nggak mau sama Kalau misalkan kita udah kuat-kuat gitu ya di kelas kita pacaran, pasti udah putus, malu kan, malu banget, canggung gitu kan. Apalagi ya banyak banget sebenarnya cerita kita waktu dulu tema, karena kita tuh temenan dari SMP, kita saudara jauh guys. ya. Dan kita tuh dulu tuh satu kelas waktu kelas 1 SMP, dan yang ngakaknya itu dulu kan kita tuh pas baru masuk tuh di absen ya dari awal tuh Denisa cina. Nah aku ngacu, terus karena aku nggak tahu nama dia Denita, dia kira dia tuh guru tuh nama Denisa gitu. Padahal emang nama kita tuh sama guys, Denita sama Denisa. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol, kita dekat, lama-lama dekat, kita baru tahu bahwa kita tuh emang saudara jauh. Dan sampai sekarang kan kita temenan dari masa SMP sampai kuliah ya, kurang lebih 8 tahun. 8 tahun kita temenan. Dan disclaimer guys, Kak Denisa itu sama pacarnya sekarang tuh balikan, karena dulu pacaran waktu SMP terus sempat putus dan sekarang balikan lagi. Dan emang udah lama banget. Aku juga udah tahu banget dari dulu mereka pacaran sampai sekarang balikan lagi. Dan kalau nggak putus itu aku kehitung 7 tahun ya. Dan cuman dulu kita ketemu dulu. Cuman dulu kita kan putus dulu. Terus baru balikan lagi waktu aku SMA. Aku dulu tuh nggak kebayang buat aku sama pacar aku itu balikan. Tapi entah gimana ceritanya, tiba-tiba pacar aku ngajak balikan dia sama aku. Dan emang dulu tuh aku ngerasa bahwa kita tuh ya udahlah, kita ada kakak aja, kita gak mungkin gak sih untuk balikan. Tapi karena aku sama pacar aku putus juga bukan yang ada huru hara atau ada orang ketiga kak, jadi ya udah kalau untuk balikan masih bisa diperbaiki gitu, karena emang gak ada masalah apa-apa. Dan aku sama pacar aku juga punya prinsip sekarang itu untuk ya udah pacaran baik-baik aja ya. Dan dari orang tuanya, dari keluarganya juga alhamdulillah udah lampu hijau gitu kan. Alhamdulillah, ini masih indah ya. Kita tunggu aja undangannya guys. Karena apa ya, gak ada yang salah juga gitu dari yang namanya balikan. Kan bisa aja sih kalau misalkan kita balikan tuh, kita bisa memperbaiki hal-hal yang dulu apa ya, yang terlihat salah. Yang suka balikan tuh bisa kita perbaikin sama pasangan kita biar hubungannya tuh lebih baik lagi. Dan katanya banyak orang bilang kalau balikan itu kayak baca buku berulang-ulang gitu, dan pasti akhirnya bakalan sama lagi. Tapi tidak dengan aku, karena aku juga putus dulu bukan yang bermasalah. Dan untuk balikan juga kenapa enggak, karena emang dari kitanya yang mungkin masih saling ada rasa juga dari awalnya. Dan ya sekarang semakin alhamdulillah semakin baik aja. Jadi inti dari podcast kita kali ini ya, dari yang tadi kita udah bahas tentang mempertahankan hubungan, kesetiaan, perselingkuhan. Nah intinya kita harus saling percaya sama pasangan Jangan kita. dengerin kata orang lain, benar, karena jika kita udah punya
prinsip bahwa kita bakal pertahanan hubungan kita, nggak mungkin lah kita ngecewain pacar kita sendiri gitu atau pasangan kita sendiri. Jadi hargai orang yang udah sayang ke kita, orang yang udah percaya sama kita, jangan sia-siakan gitu percaya. Jangan sampai menyesal di akhir. Kita tuh harus komitmen gitu ya. Yang terpenting itu harus komitmen sama pasangan kita, diri kita, pasangan kita, terus jaga komunikasi juga. Jangan sampai ada salah paham, jangan sampai dengerin kata orang lain. Mungkin cukup segitu dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tapi podcast Logika dan Sakti. Bye-bye.